Tapi kalau ini zakat, ini sedekah ya Rasulullah, Nabi nggak. Nabi menolak. Berikan kepada yang lain. Li'anna zakata awsakhun nas. Karena zakat itu adalah kotorannya manusia. Masa kotoran dikasih ke Nabi? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Ambil harta sedekah, maksudnya zakat, yang tujuannya adalah untuk mensucikan dan menghapuskan dosa-dosa. Berarti apa yang diambil itu kotoran, karena sisanya menjadi bersih. Kayak sumpah kita cuci pakaian. Kalau dalam kajian ilmu fikih ada walidan, ada mauludan. Ada walidan, artinya air mendatangi najis. Mauludan, air didatangi oleh najis. Supaya ini bak lipat. Jadi di awal orang ini. Supaya ini bak kosong. Ini bak kosong. Selama ini kita cuci, ini bak kosong. Pakaian dimasukin ke bak yang kosong, baru air dimasukin. Ini cara pertama. Atau bak diisi air, baru pakaian dimasukin. Cara yang kedua. Nah, selama ini kita menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua? Cara yang kedua. Kebanyakan kita menggunakan cara yang kedua. Baknya diisi air dulu, baru dimasukin pakaian. Cara yang pertama, bak kosong, dimasukin pakaian, baru dimasukin air. Ini namanya walidan. Air mendatangi najis. Kalau air yang mendatangi najis, maka pakaian itu menjadi suci dan airnya tetap suci namun tidak mensucikan. Itu namanya walidan. Air mendatangi najis. Kalau cara yang kedua, baknya diisi air. Setelah bak diisi air, baru dimasukin pakaian. Ini namanya mauludan. Air didatangi najis. Maka pakaiannya tidak suci dan airnya semuanya menjadi najis. Kalau selama ini cara kita mencuci, cara yang kedua, taubah dengan cara yang pertama, yaitu bak kosongin dulu, masukin pakaian, baru dimasukin air. Ini namanya walidan. Kalau baknya udah diisi air, baru dimasukin pakaian, itu namanya mauludan. Maka pakaian yang menjadi najis, airnya menjadi najis. Paham ya? Di dalam bab alamatuhu an yaqulal hadiyata wa la yaqulas shadaqata. Tanda rasulnya itu, tanda nabi itu, tanda nabi akhir zaman itu, an yaqulal hadiyata, bahwa dia memakan hadiah, artinya menerima hadiah. Wala yaqulas shadaqata, dan tiada ia menerima harta zakat. Wa hadzal haditsu, dan peristiwa ini, kana min asbabi islami Salmana, adalah termasuk sebab-sebab keislamannya Salman Al-Farisi. Disebut dengan Al-Farisi karena dia orang Persia. Persia sekarang ini Iran. Dari dulu Salman Al-Farisi berteman sama seorang pendeta
pendeta. Jauh dari Persia ke negeri Mekah, jauh dari Persia ke negeri Madinah, dia sudah mendengar dari pendeta-pendeta bahwa di Mekah itu akan ada seorang nabi yang ciri-cirinya dia hanya menerima hadiah, tidak mau menerima zakat. Maka dengan keterangan dari pendeta-pendeta ini, karena min asbabi Islam Salman, itu menjadi salah satu penyebab masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Itu dalam kitab Nihayatul Zain bi Syarhi Qurratul Ain Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jari. Itu ada riwayat dari seorang yang namanya Salman Al-Farisi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urqubul mayyita 'inda mautihi talata. In rasa'at jabinu wa darafat aynahu wa tasharat min kharab fa huwa rahmatun minallahi qad nazalat bihi. Wa in datta radidal bikril makhluqi wa ahmada lawnuhu wa azbadat shidqahu fa huwa adabun minallahi qad halat alaih." Kata Salman Al-Farisi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada ciri 3 tanda husnul khotimah dan ada 3 ciri husnul khotimah. 3 ciri tanda husnul khotimah. Yang pertama, apabila orang yang sedang sakaratul maut itu rasyahat jabin, berkeringat pelipis. Orang lagi sakaratul maut ada keringat di pelipis, itu tanda husnul khotimah. Keringat di gigitannya basah, itu tanda husnul khotimah. Yang kedua, wada ropat aina, matanya itu berkaca-kaca. Wada ropat aina, matanya itu berkaca-kaca, kayak orang menangis. Itu tanda husnul khotimah tuh. Yang ketiga, wantasyarat min kharahu, terlihat tegak berdiri hidungnya kayak gede, hidungnya kayaknya membesar, hidungnya kayaknya tegak berdiri. Itu tanda husnul khotimah. Biasanya mulutnya seperti orang yang tersenyum, matanya seperti orang yang tertidur, mimik wajahnya seperti orang yang melihat sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Jangankan 3-3-nya ada, 1 aja ada, cukup udah. Itu namanya min alamati husnul khotimah, tanda husnul khotimah. Karena dalam hadis dikatakan, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Keadaan matinya seseorang itu ditentukan dari dan bagaimana kehidupan yang dia jalani sekarang. Dan keadaan manusia nanti di akhirat itu ditentukan dari dan bagaimana keadaan matinya. Husnul khotimahnya atau su'ul khotimahnya seorang manusia, yaitu tergantung dari kehidupannya saat